Apaan nih? Surat lamaran, Bang. Kok gini ya? Kita bahas aja yuk. Halo teman-teman, selamat datang di Mahir Tips, segmen yang akan membahas soal tips dunia kerja. Aduh, si Jono bikin surat lamaran kerja jelek banget. Teman-teman jangan sampai kayak Jono ya. Oke, hari ini seperti janji kita yang kemarin mau bahas soal cara membuat surat lamaran kerja yang bagus. Ada 10 hal yang harus diperhatikan ketika membuat surat lamaran pekerjaan. Apa aja? Yuk kita bahas bareng Makin Mahir ID. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas 10 hal yang wajib ada di surat lamaran kerja. Apa aja itu? Yang pertama, tempat dan tanggal. Ini wajib ada. Kalau teman-teman nulisnya masih pakai surat lamaran yang dikirim hard file gitu, jadi harus ada tempat dan juga tanggalnya untuk menunjukkan teman itu dari mana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hal dan lampiran. Nah, hal dan lampiran ini juga penting buat menunjukkan bahwa surat ini itu surat apa dan seberapa panjang dokumennya. Ini akan memudahkan HR ketika mereka screening, mereka akan tahu seberapa panjang dokumen dari teman-teman ini. Jadi, hal dan lampiran juga harus ada, oke? Yang ketiga, tujuan dan alamat. Ini sama kayak kalau kita mau WA orang gitu, kita kan mesti tulis namanya, kemudian nomornya. Nah, ini sama dengan kalau kita mau buat surat lamaran kerja. Kita harus tahu surat lamaran kita mau ditujukan ke siapa, gitu ya. Mau ditujukan ke siapa, alamatnya di mana. Jadi jelas. Ini tuh untuk Bapak HRD A, alamatnya di sini untuk perusahaan A gitu. Jadi harus jelas teman-teman, jangan sampai ini nggak ditulis. Tips juga buat teman-teman yang melamar pekerjaan di banyak perusahaan, usahakan dibuat sepersonal mungkin. Kalau teman-teman tahu nama HRD-nya, jauh lebih bagus. Misal ditujukan kepada ibu atau bapak siapa. Kan kalau biasa defaultnya mungkin bapak atau ibu HRD, bapak atau ibu personalia gitu. Nah, kalau teman-teman tahu namanya, tahu HRD atau personalianya, jauh lebih bagus karena itu menunjukkan bahwa teman-teman itu riset. Oh, ternyata HRD-nya itu namanya ini. Risetnya di mana? Ada banyak, di sosial media bisa, di LinkedIn bisa, atau di website perusahaannya juga bisa. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah salam. Nah, ini penting nih teman-teman. Salam itu gunakan, mungkin kalau teman-teman background perusahaannya adalah nasional, bisa gunakan salamnya yang umum seperti dengan hormat. Tapi kalau teman-teman misal melamar ke perusahaan yang memang secara background itu kental dengan Islam misal atau syariah gitu, teman-teman bisa dengan assalamualaikum. Jadi salam ini kayak kalau kita mau bertamu harus pakai salam juga kan. Nah, di surat lamaran kerja juga harus ada salamnya. Yang kelima adalah perkenalan diri. Nah, biasanya kalau yang udah nih sama yang dibikin Jono tadi tuh, perkenalannya cuman nama, (2) siapa, tempat tanggal lahir di mana gitu. Salah nggak sih? Nggak salah, tapi itu juga nggak bisa membuat kita dapat first impression bagus dari HRD. Nah, cara bikin perkenalan diri yang baik itu gimana? Nah, selain menyebutkan nama, teman-teman juga menyebutkan, misal teman-teman saya ada lulusan dari Universitas A dengan jurusan apa begitu. Jadi di perkenalan itu teman-teman bisa memperkenalkan diri secara singkat tapi juga powerful. Jadi teman-teman bisa mendapatkan first impression yang baik dari HRD. Yang keenam adalah sebutkan pekerjaan yang ingin di-apply, begitu ya teman-teman. Ini harus jelas. Jadi teman-teman harus menjelaskan bahwa saya itu pengen melamar pekerjaan untuk divisi ini atau untuk posisi ini. Dan ini dihubungkan juga, dikuatkan dengan skill-skill teman-teman atau pengalaman atau pendidikan teman-teman yang berusaha untuk meyakinkan bahwa saya itu tepat untuk posisi ini. Jadi nggak cuma sekedar saya ingin melamar untuk posisi misal manajer atau posisi marketing
Nah, kenapa? Kasih alasan juga kenapa saya pengen ngelamar di posisi itu. Karena secara basic pendidikan saya cocok misal. Atau saya punya pengalaman sudah berpuluhan tahun atau 5 tahun atau 10 tahun ada di posisi sebelumnya, ada di posisi seperti itu. Jadi selain menunjukkan bahwa teman-teman pengen melamar di posisi itu, kasih juga alasan kenapa teman-teman melamar di posisi itu dengan skill yang teman-teman punya. Yang keenam, sebutkan skillnya juga. Jadi teman-teman, untuk memperkuat branding teman-teman, dari dalam tanda kutip jualannya teman-teman ke HRD atau HR, teman-teman sebutkan skillnya. Jadi teman-teman punya skill apa, teman-teman punya pengalaman apa, bisa dimasukkan di dalam surat lamaran kerja itu. Sehingga itu nanti akan memudahkan atau kita bisa mendapatkan first impression yang baik dari HRD, sehingga skill ini itu akan dihubungkan dengan posisi yang akan kita lamar. Yang kedelapan adalah ini yang paling sering diabaikan sama teman-teman pelamar. Padahal ini adalah salah satu cara kita untuk bisa dapat first impression yang bagus, dapat nilai plus dari HR. Apa itu? Yaitu tunjukkan antusiasme teman-teman dalam melamar pekerjaan di posisi itu. Jadi tunjukkan antusiasme itu dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang meyakinkan. Contohnya adalah kenapa saya melamar pekerjaan di sini, karena saya punya background pendidikan atau saya punya background pengalaman yang bagus, sehingga saya bisa kasih kontribusi maksimal untuk perusahaan, sehingga perusahaan tidak salah jika memilih teman-teman untuk menjadi bagian dari tim mereka. Jadi sampaikan kata-kata yang menunjukkan bahwa teman-teman itu antusias banget untuk bisa melamar di posisi ini. Jadi itu akan membuat HR itu memberikan notice untuk lamaran teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi jangan lupa, meskipun hanya sekedar kata-kata, tapi antusiasme itu juga penting. Oke ya teman-teman ya. Nah, yang kesembilan yang jangan pernah lupa adalah ucapkan terima kasih dan juga kasih kontak atau nomor telepon teman-teman yang bisa dihubungi setiap saat. Pastikan juga teman-teman memberikan pernyataan bahwa teman-teman bisa dihubungi setiap saat, karena banyak dari pihak HR tuh sering ngeluhnya gini nih, misal oh ini bagus secara CV dan sebagainya, setelah mau dihubungi ternyata susah banget gitu, di WA nggak balas-balas atau slow respon. Jadi teman-teman harus meyakinkan dengan sebuah pernyataan bahwa kita bisa dihubungi setiap saat, nomornya aktif setiap saat. Oke ya teman-teman ya, jadi itu bagian yang akhir tapi juga sangat penting. Nah, terakhir di nomor 10 adalah yang harus benar-benar diperhatikan dari semua struktur di atas tadi, dari awal sampai dengan yang ucapan terima kasih, adalah jangan typo. Jadi penting banget untuk cross check ulang sebelum dikirim. Jadi dicek dulu, dibaca ulang dulu, kalau perlu minta bantuan teman, minta bantuan keluarga untuk dibaca, ada yang salah nggak nih. Nah, sebelum dikirim harus seperti itu, harus di cross check ulang. Dan juga perhatikan tanda bacanya, EYD-nya. Ingat teman-teman, ini melamar secara profesional, bukan ngelamar ke Pak D, ke Bude, atau ke saudara gitu ya, yang cuma sekedar karena udah kenal. Ini kan benar-benar melamar ke perusahaan yang profesional. Jadi teman-teman juga harus profesional. Kenapa nggak boleh tipu? Kenapa tanda bacanya harus benar? Karena ini menunjukkan ketelitian teman-teman untuk mempersiapkan sesuatu dan menyajikan sesuatu ke orang lain. Kalau di titik ini saja teman-teman masih typo atau ada kesalahan, HRD akan mikir bahwa nah cuman nulis surat lamaran kerja aja bisa salah, apalagi ngerjain tugas gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan. Itu tadi 10 hal yang wajib ada di surat lamaran kerja teman-teman semua. Jadi perhatikan baik-baik ketika membuat surat lamaran kerja itu. Perhatikan juga tadi di poin 1 sampai poin 10. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Mahir Tips bareng Makin Mahir ID.